Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Maria Utari Anastasia Yoku, NIM 1611011037. Saya mahasiswa semester 8 Program Studi Bimbingan Konseling, jurusan Ilmu Pendidikan, Psikologi dan Bimbingan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Ganesha. Terima kasih saya ucapkan kepada pembimbing 1 dan pembimbing 2 saya, yaitu Pak Dr. Kadek Surnate MPD Kons dan Profesor Dr. Iketut Darsana MPD Kons atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya saat ini untuk mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Efektivitas Konseling Behavioral dengan Teknik Role Playing untuk meningkatkan self-nurturing siswa. Adapun yang melatar belakangi saya untuk mengerjakan proposal skripsi saya ini adalah yaitu sebagai berikut. Di era globalisasi saat ini, bangsa Indonesia memerlukan sumber daya alam yang berkualitas dan membangun. Salah satu usaha penting yang mendukung tumbuh kembangnya sumber daya yang dimaksud adalah dengan melalui pendidikan. Nah, saat ini ditemukan bahwa terdapat fenomena-fenomena yang menunjukkan adanya perbedaan tingkat self-nurturing setiap individu dalam lingkungan sosial, khususnya sekolah. Permasalahan ini tentu tidak bisa dibiarkan begitu saja, karena dapat menimbulkan gangguan dalam perkembangan diri siswa, serta mempengaruhi interaksi sosial siswa dengan lingkungan sekitarnya. Maka peneliti merasa perlu bagi siswa untuk mengetahui serta memahami hakikat dari self-nurturing sehingga mereka mampu untuk mengembangkannya. Dalam penelitian kali ini, peneliti menggunakan teori konseling behavioral dengan teknik role playing sebagai upaya untuk meningkatkan self-nurturing siswa. Selanjutnya yang menjadi rumusan masalah dalam proposal skripsi ini ada dua. Yang pertama yaitu apakah konseling behavioral teknik role playing efektif untuk meningkatkan self-nurturing siswa, dan yang kedua apakah terdapat perbedaan self-nurturing siswa yang diberikan konseling behavioral dengan teknik role playing dengan siswa yang tidak diberikan konseling behavioral dengan teknik role playing. Selanjutnya yaitu tujuan. Di sini terdapat dua tujuan, yaitu yang pertama untuk mengetahui efektivitas konseling behavioral dengan teknik role playing dalam meningkatkan self-nurturing siswa, dan yang kedua yaitu untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan antara siswa yang diberikan konseling behavioral dengan teknik role playing dengan siswa yang tidak diberikan treatment sama sekali. Selanjutnya yaitu manfaat. Di sini manfaat terdapat dua, yaitu secara teoritis dan secara praktis. Yang pertama secara teoritis, yaitu informasi yang diperoleh melalui penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi acuan dalam dunia pendidikan dalam upaya meningkatkan self-nurturing peserta didik. Sedangkan secara praktis, yaitu penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan bagi peneliti terkait dengan efektivitas konseling behavior untuk meningkatkan self-nurturing siswa. Selanjutnya yaitu landasan teori. Jadi yang pertama adalah self-nurturance, di mana self-nurturance ini merupakan kebutuhan untuk bisa menyenangkan hati orang lain, meliputi membantu teman bila keadaan susah, membantu orang kurang beruntung, mengobati orang lain dengan sifat simpati dan empati. Ini dapat menurut Profesor Darsana tahun 2010. Kemudian yang kedua menurut Murray, di mana need of nurturance merupakan kebutuhan untuk memberi dukungan dan bantuan pada orang lain. Nah, dari beberapa pendapat di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa self-nurturance adalah suatu kebutuhan yang berkaitan dengan sifat simpati dan empati seseorang untuk membantu dan menghibur orang lain, di mana self-nurturance ini mempunyai beberapa indikator, yaitu yang pertama menyenangkan orang lain, membantu teman dalam kesusahan, dan bersifat simpati dan empati. Selanjutnya yaitu model counseling behavioral. Konseling behavioral merupakan bentuk adaptasi dari aliran psikologi behavioristik yang menekankan perhatiannya pada perilaku yang tampak. Menurut Watson dalam Rosijan 1998 halaman 230 menyatakan bahwa konseling behavioral adalah konseling yang dilakukan dengan pengkondisian sehingga terbentuk kebiasaan-kebiasaan baru yang berguna bagi hidup individu. Sedangkan menurut Winkel tahun 2004, konseling behavioristik merupakan corak konseling yang diharapkan dapat menghasilkan perubahan yang nyata dalam perilaku konseling. Selanjutnya adalah teknik role playing. Role playing merupakan suatu metode bimbingan dan konseling kelompok yang dilakukan secara sadar dan diskusi tentang peran dalam kelompok di dalam kelas. Dalam hal ini, suatu masalah diperagakan secara singkat, sehingga siswa dapat mengenali karakter tokoh seperti apa yang siswa peragakan tersebut, atau menjadi lawan mainnya yang mendapat peran seperti apa.
Muhammad Dias Syafi tahun 2013 halaman 9 dalam Wuri tahun 2015 mendefinisikan teknik role playing atau bermain peran adalah suatu metode dalam layanan BK sebagai bagian dari simulasi yang diarahkan untuk mengkreasi peristiwa lampau, peristiwa aktual atau peristiwa terkini, dan peristiwa yang akan datang. Selanjutnya yaitu kajian penelitian yang relevan. Di sini peneliti mendapat beberapa kajian penelitian yang relevan dengan proposal skripsinya, yaitu yang pertama ada penelitian yang dilakukan oleh Mita Yustika Putri tahun 2019 yang berjudul keefektifan pendekatan konseling behavioristik dengan teknik role playing untuk mengurangi perilaku agresi peserta didik. Kemudian penelitian yang relevan kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh Iketut Darsana, Niketut Suwarni, dan Igusti Adi Mahendra yang berjudul efektivitas konseling behavioral dengan teknik modeling melalui lesson study untuk meningkatkan self nurturance. Dan yang berikutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Abdul Aziz Amir tahun 2016 yang berjudul efektivitas teknik role playing untuk meningkatkan motivasi berprestasi peserta didik underachiever. Setelah menjelaskan latar belakang dan landasan teori tersebut, maka untuk alur berpikirnya dijelaskan dengan gambar seperti berikut. Yang pertama diawali dengan gambar yaitu self nurturance siswa rendah. Selanjutnya yaitu mengakibatkan siswa tidak mampu menunjukkan perilaku empati serta simpati di lingkungan sekitarnya. Dari hal ini maka siswa akan harus bisa mengembangkan keterampilan sosial melalui bermain peran dengan teman sebaya atau dengan role playing. Nah, setelah dilaksanakannya role playing, siswa akan menjadi pribadi yang memiliki rasa peka serta simpati empati dengan lingkungan sekitarnya dan tercapailah tujuan yaitu self nurturance siswa tinggi. Dari rumusan masalah dan latar belakang, maka dirumuskan hipotesis yaitu pertama, terdapat efektivitas konseling behavioral dengan teknik role playing untuk meningkatkan self nurturance siswa, dan hipotesis yang kedua yaitu terdapat perbedaan antara siswa yang diberikan treatment konseling behavioral dengan teknik role playing dengan siswa yang tidak diberikan treatment konseling behavioral dengan teknik role playing. Baik, yang selanjutnya yaitu metode penelitian. Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain pretest, post-test, control group design dengan bentuk rancangan yang dapat dilihat di tabel berikut. Selanjutnya yaitu populasi dan sampel. Menurut Margono 2004 dalam Saputra dan Riyadi tahun 2017 mendefinisikan bahwa populasi merupakan seluruh data yang menjadi pusat perhatian seseorang peneliti dalam ruang lingkup dan waktu yang telah ditentukan. Populasi berkaitan dengan data-data. Di sini yang merupakan populasi dalam penelitian peneliti adalah siswa kelas 10 di SMA Negeri 4 Singaraja yang terdiri dari 11 kelas dengan total jumlah siswa yaitu sebanyak 383 siswa. Sedangkan untuk sampel yaitu di sini menurut Margono tahun 2004 halaman 121 dalam Susilana tahun 2015 menyatakan bahwa sampel adalah sebagian dari populasi. Sebagai contoh yang diambil dengan menggunakan cara-cara tertentu. Metode pengambilan sampel yang dipakai pada penelitian ini adalah menggunakan simple random sampling. Simple random sampling adalah penarikan sampel secara sederhana dengan cara random. Melalui cara ini diperolehlah dua kelas yang akan menjadi sampel dalam penelitian. Prosedur penelitian di sini terdiri atas 3 yaitu persiapan, pelaksanaan, dan akhir penelitian. Baik, selanjutnya untuk metode pengumpulan data, di sini terdapat 2 metode pengumpulan data yaitu metode utama dan metode komplementer. Metode utama di sini menggunakan kuesioner yaitu kuesioner yang terkait dengan self nurturance, dan metode komplementer atau metode tambahan yaitu dengan melalui observasi, wawancara, dan buku harian siswa. Selanjutnya ada metode analisis data. Di sini terdapat uji normalitas data yang dilakukan untuk mengetahui apakah data yang digunakan mempunyai sebaran normal atau tidak. Jika data normal, maka dianggap data tersebut mewakili populasinya sehingga dapat digunakan untuk analisis.
Yang selanjutnya yaitu uji homogenitas varians. Dilakukan untuk mengetahui bahwa sampel yang diambil untuk kelompok eksperimen berasal dari varians yang sama atau homogen. Dan yang terakhir uji hipotesis, di mana pada tahap ini peneliti melakukan analisis untuk mengetahui efektivitas konseling behavioral dengan teknik role playing untuk meningkatkan self nuturan siswa. Untuk mencapai tujuan ini, maka data hasil penelitian akan dianalisis dengan teknik analisis data program JASP, yaitu Jeffreys Amazing Statistic Program. Sekian untuk presentasi saya pada kali ini. Apabila ada yang kurang, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Om Santi Santi.